Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Tenriabeng, perwakilan dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi pertama yang berjudul konseling emotif terapi. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan pemaparan materi saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Andi Nirmalasari, Amaruhma Amalia, Aulia Rifani, dan Devi Ina Andriani. Dan saya sendiri Andi Tenriabeng. Oke, baiklah. Materi yang pertama adalah pengertian konseling emotif terapi. Rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu akan menjadi tidak efektif. Rasional emotif terapi menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, ketentuan-ketentuan hasrat, dan kebutuhan dalam kehidupannya. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya, manusia mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Sri menekankan bahwa manusia berpikir, beremosi, dan bertindak secara stimulan. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan yang biasa dicetuskan oleh persepsi atas sesuatu situasi yang spesifik. Menurut Elias, corak konseling nasional emotif terapi berasal dari aliran pendekatan kognitif behavioristik. Corak konseling RIT berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia dan tentang proses manusia dapat mengubah diri. Menurut Elias, corak konseling rasional emotif terapi berasal dari aliran pendekatan kognitif behavioristik. Corak konseling RIT berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia dan tentang proses manusia dapat mengubah diri, yang sebagian bersifat filsafat dan sebagian lagi bersifat psikologis. Di antaranya yaitu 1. Manusia adalah makhluk yang manusiawi. Manusia mempunyai kekurangan dan keterbatasan yang dapat mereka atasi sampai ke taraf tertentu. Selama manusia hidup di dunia ini, dia harus berusaha untuk menepatinya sebaik mungkin. Yang kedua, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bekal keturunan atau pembawaan, tetapi sekaligus juga tergantung pada pilihan-pilihan yang dibuat sendiri. Nilai-nilai kehidupan atau Foulis untuk sebagian ditentukan baginya. Yang ketiga, hidup secara rasional berarti berpikir, berperasaan, dan berperilaku sedemikian rupa, sehingga kebahagiaan hidup dapat dicapai secara efisien dan efektif. Bila mana orang berpikir, berperasaan, dan berperilaku sedemikian rupa, sehingga segala tujuan yang dikejar tidak tercapai, mereka ini hidup secara tidak rasional. Dengan demikian, berpikir rasional menunjuk pada akal sehat, sehingga sungguh-sungguh membantu mencapai kebahagiaan di hidup ini.
Orang yang tidak mencapai kebahagiaan itu harus mempersalahkan dirinya sendiri karena tidak menggunakan akal sehat secara semestinya. 4. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk hidup secara rasional dan sekaligus untuk tidak secara rasional. Dia dapat berpikir dengan akal sehat, tetapi dapat juga berpikir salah. Lanjut, emotional emotive therapy yang dikembangkan oleh Albert Ellis merupakan bagian dari terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Lebih banyak kesamaannya dengan terapi-terapi yang berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dalam arti menitik beratkan pada proses berpikir, menilai dan memutuskan, menganalisa, dan bertindak. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu antecedent event belief dan emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Yang pertama, antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami oleh pemapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan dan bagi siswa, dan itu merupakan antecedent dan bakat bagi seseorang. Kedua, belief, yaitu keyakinan, pandangan dan nilai atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang irasional dan irrational belief, dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief atau IB, yaitu keyakinan rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak irasional merupakan keyakinan sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, dan tidak produktif. Yang ketiga, emotional consequence merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Konsekuensi emosional ini akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan, baik yang RB maupun yang IB. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian sejarah rasional emotif terapi. Pada awalnya teori ini, rasional emotif terapi, kemudian Ellis mengubahnya dengan pada tahun 1991. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian sejarah rasional emotif terapi. Sejarah rasional emotif terapi. Pada awalnya teori ini disebut dengan rasional terapi, kemudian Ellis mengubahnya dengan rasional emotif pada tahun 1961. Pada tahun 1993, dalam newsletter yang dikeluarkan oleh Institute Professional Emotive Therapy, menurut Ellis, rasionalitas individu bergantung pada penilaian individu berdasarkan keinginan atau pilihannya, atau berdasarkan dengan emosi atau perasaannya. Ellis mengenalkan kata behavior terapi dengan alasan bahwa tingkah laku sangat terkait dengan emosi dan perasaan. Tujuan konseling dengan teori rasional emotif terapi adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup untuk lebih rasional dan lebih produktif. Rasional emotif terapi mengajarkan untuk mengoreksi kesalahan, untuk mereduksi emosi yang diharapkan, serta mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Poin kedua, konsep dasar rasional emotif terapi. Pandangan dasar teori ini
tentang manusia di mana bahwa individu memiliki tendensi berpikir irasional yang salah satunya dia dapat melalui belajar sosial. Adapun bagian dari konsep dasar rasional emotif terapi. Bagian A. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara berkesinambungan, saling berinteraksi, dan mempengaruhi satu sama lain. Bagian B. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Bagian C. Manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, dan individu juga secara sengaja mempengaruhi orang lain. D. Ketika individu bertingkah laku yang menyakiti diri sendiri. 3. Taraf pemahaman dan rasional emotif terapi. Klien menjadi sadar bahwa ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia merasa takut atau khawatir terhadap satu hal. Klien mengakui bahwa dia merasa terancam oleh ketidaknyamanannya karena dia mempercayai dan mengulang-ulang keyakinan-keyakinan irasional yang telah diterimanya. Taraf pemahaman ketiga terdiri atas penerimaan klien bahwa dia tidak akan membaik, juga tidak akan berubah kecuali dia berusaha sungguh-sungguh untuk mengubah keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan benar-benar melakukan hal-hal yang bersifat kontra propaganda. Rasional emotif terapi lebih menekankan terutama pada dua pemahaman, yaitu taraf pemahaman kedua dan ketiga, yakni pengakuan klien bahwa dirinya lah yang sekarang mempertahankan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang semula mengganggu, dan bahwa dia sebaiknya menghadapinya secara rasional emotif, memikirkannya, dan berusaha menghapuskannya. Poin keempat. Tujuan konseling rasional emotif terapi. Tujuan utama konseling rasional emotif terapi adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Adapun bagian-bagian dari tujuan utama konseling emotif terapi yaitu: yang pertama, memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berperilaku, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Baik, saya Amarohmah Malia akan memaparkan materi yang kelima, yaitu fungsi dan peran konselor. Adapun fungsi dan peran konselor yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang klien itu sendiri, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien. Kedua, fungsi pencegahan. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor dengan tujuan untuk diintiskannya masalah yang tidak mengenakan dirinya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Peran konselor terhadap peserta didik yakni 1. Sebagai pendengar dan pemberi advice, yang kedua sebagai agen penerima dan petunjuk siswa, yang ketiga sebagai penelusur potensi siswa, yang keempat sebagai pendidik karir, dan yang terakhir sebagai fasilitator. Adapun peran lain dari konselor yakni 1. Sebagai layanan medis. Istilah medis terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara dalam literal Islam. Layanan medis merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang saling tidak menemukan kecocokan.
Fokus layanan mediasi adalah perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Yang kedua, sebagai layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap klien yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukannya dalam memahami permasalahan pihak ketiga. Yang ketiga, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang keenam, teknik-teknik rasional emotif terapi yang terdiri dari yang pertama, asertif adaptif, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, bermain peran, yaitu teknik yang mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara terus-menerus mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Yang ketiga, imitasi, yaitu teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Selain itu, ada teknik lain yang dapat digunakan, yaitu teknik behavioristik yang terdiri dari yang pertama, reinforcement, yaitu teknik untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal. Yang kedua, social modeling, yaitu teknik untuk membentuk tingkah laku baru pada klien. Yang ketiga, homework assignment, yaitu teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu. Yang keempat, latihan asertif, yaitu teknik untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, dan meniru model-model sosial. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi saya dan teman-teman saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan mengoreksi. Dan ketika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar channel YouTube kami. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.